ala maulana wa habibina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, ini kumpul kabeh. Sampai anak Rifki kumpul, luar biasa nih. Wong sing emang karkula usum apa be ngupai usum waktu ki waktu sikit yang buat nasi dulu karo wong rokok herbal sing durung kok sarung raya durung. Bapakku tidak boleh Pak. Anjing, kita telah hormati hadirin hadirat, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor Banser, sa keluargane, hadirin hadirat khususnya sahibul musalla, sampai mana Ja'far ini, Ja'far, wabillahi syukrah wa iyyadah. Jalur niki Pak Pak Boten saged dangu dan benjing pada Sufi Kutulis Mangkat datang Jakarta rapat tentang hukum halal, makanan yang halal. Perlu diketahui bahwa mulai tahun sekarang dibuka MEA. MEA itu masyarakat apa Pak Yusuf? Ekonomi ASEAN. Jadi bebas Thailand, Singapura, ya buat di Malaysia, kalau Brunei sih masih masih pertimbangan halal haram. Tapi kalau sudah Thailand, Singapura, manjing KB diperduli halal haram. Jadi maka NU harus bicara halal haram. Ini bukan hanya menyangkut masalah hukum, tapi menyangkut kepayuan. Sebab uang percaya kali ini NU. Besok akan rapat tentang bagaimana hukum kebiri yang dicanangkan oleh Presiden. Mengambil hukum kebiri model apa? Model kucing yang diketok dia. Jadi MEA itu ibu-ibu uang bebas dagang. Singapura dagang ini makanya kecamatan. Nah, yang ya di sampean si kula boten watir, anakku tuh sampean, sama mama jejer ya. Siji bakso Thailand, saumpama wong ayu celana poket nganggo kaos bae. Bakso Singapura ayu celana poket kaosan. Siji bakso duwi darah. Wis bocah ireng. Pladra bisa, kira-kira Sipayu di Sipayu. Ya iya orang. Tapi mending baik kalau didoktrin tentang halal haram, ini yang dikhawatirkan. Sebab bukan hanya mesin elektrik, tapi juga makanan-makanan. Ada pakaian besok orang urusan. Tapi kalau sudah bicara makanan, bahwa makanan akan menentukan perilaku. Makanan halal dilakukan baik, makan haram pasti ada akibat buruk. Nah, sementara taksilotan bergan Al-Quran bukan tamrin nanti ayo tekang makulan godong awi jam siji itu paling sekapal fakta paling lalu si Al-Quran si bari khatam engine jam 5:04 sampai jam 8 masih rolikur bisa mikir pun tidak mengenai lah sampai semua anak bahaya. Pantes kedalam. Sareng-sareng donga moga-moga dalu niki kula kabeh menghormati nuzul Quran dengan pengunjung luar biasa. Insya Allah yakin kabeh oli berkait Al-Quran, oli hikmah Al-Quran, syafaat Al-Quran minad dunya ilal akhirah. Sebab akeh wong kanda syafaat nang akhirat bae.
syafaat Nabi Muhammad nanti yaumul qiyamah. Padahal syafaat kanjeng Nabi bukan akhirat saja, tapi awit dunia. Para bapak, para ibu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita mengetahui dulu tujuannya Al-Quran diturunkan apa? Tujuannya Al-Quran saumpama mekaten bahasa yang mudah diterima. Anak ustad diupai motor anyar, ustad setengah melarat. Itu ustad Riki beli butuh motor beli mangkat butuh soten. Anak ustad diupai motor anyar, kaget. Dia motor mau Rika, sungguh sudah gugur. Iya, temenan. Kamu kita kagum Rika. Saya iya BPKB bukan orang ada setiap cek tuh Rika pan mobil motor kita pan apa sih tujuan apa panyalon panyal mulanya ngupai motor soten jadi Rika pan malon iya kita punya motor iya baik karena kita diupai motor anyar saya siap melaksanakan apa saja untuk Anda. Ayo siap apa Pak? Kampanye, sosialisasi, ngumpul uang, pasang foto sampai aja kuburan, siap. Uang diupai motor, toli ngomong saya siap melaksanakan apa saja. Wajar boten? Wajar boten? Wajar. Pantes boten? Waras beli, waras. Yang diupai motor ya waras orang kerja semangat lah pemakai motor 10.000 baik kalian kiai kader 10.000 kalah kayak ini sekian sampeyan diupai ini Gusti Allah awit bun-bunan sampai dramakan coba sekian geger wong butuh duit kobe geger duit baik lah kawang syukuran anak ini jalan di Rasulullah baik itu mulai ada penyakit bilang kata Rasulullah lah kasih itu karo Allah lah kasih senang lah kasih alhamdulillah mulai ada penyakit bilang Rasulullah baik butuh duit baik saking butuh ya wong sugi gitu yang miskin ribet sih orang isin konon keendah isin pribadi umai ditulis rumah ini orang kaya ambil raskin. Insya Allah setuju Pak Kubu. Lamun BPD sepakat, tokoh-tokoh sepakat, setuju jadi keputusan yang terima raskin tulis umai. Oh tapi ya kapok beli. Jadi kapok yang. Nah, kenapa? Karena butuh duit. Sampai butuh duit, ya wis ibu-ibu sampai yang tekupai duit 100 juta terjaluk driji sikil melentongnya driji sikil melentong korel pisan oleh beli asal berarti larang di motor karo driji sikil melentong larang driji wis 10 miliar terjaluk cumur peseke dan hari bangir bukan murah bangir di sini bisa cumur peseke oli larang di cumur peseke karo motor larang cukup coba dinilai secara materi awit bun-bunan sampai dilamakan berapa triliun Gusti Allah biaya kita ayo oksigen berapa itu satu hari satu botol itu berapa harganya barang satu hari sampai nggak habisnya berapa ratus ribu nah sampai diupai di Gusti Allah triliunan butuh segala-gala nikmat mata loro pada lamun jadi mata tengahnya abang jadi mata kiri hijau nih banget
Lokan beli tolini Gusti Allah. Gusti kula dipahi sampeyan kesuwun, Masya Allah, lengkap, utuh, sempurna. Mangga Gusti kula dikongkon punapa siap tek lakoni. Lokan beli kayak kue. Sokan beli. Waras biarane. Ternyata beli waras. Kita nggak pernah memfalsafati hidup, nggak pernah. Ternyata beli waras. Oraya. Coba kita itu begitu melek mata wuto, alhamdulillah, terus di alhamdulillah, luar biasa. Lihat, anaknya Rasulullah kurang baik. Bali si pasang Rasulullah, si salam Rasulullah, terus mau jadi Rasulullah, kabel Rasulullah kabel. Kapan syukurannya? Wis kaya Gusti Allah ku dianggapnya pembantu. Gusti jaluk kiye. Kapan ibadah kita? Gak pernah ibadah. Lamun wong sing waras lagi cerita waras. Gusti kula kesuwun Gusti waras kabeh awak bener kabeh mangan enak minum enak turu enak ngisim enak apa enak kabeh kula kesuwun Gusti mangga kula siap lakoni apa mau perintah sampean. Yo motor bae siap dene mata beli siap mangga Gusti kula dipahi apa mau mangga diupahi diperintah naon mangga. Oh waras mau teman itu waras baca ikan ada waras. Oh jadi jari Gusti Allah sira siap diperintah apa nggih Gusti mangga yang kula pada kesuwun dipahi segala-gala mangga temenan saestu siap pripun carane Gusti mangga peraturan pripun kula badhe ngabdi kesuwun ing sampeyan ya wis kapan sira pengen kesuwun karo isutnya konsepnya lakonana apa konsepnya rupane jadi Quran adalah konsep supaya kita bisa kesuwun karo Gusti wis isi Al-Quran supaya bisa kesuwun karo Gusti Allah luar biasa. Tidak kenal Quran jeblok bareng diterima ning wong duwi darah boro-boro dilakoni macae begen duduk beli kiye beli bisa aja macam bisa aja kedro lah Gusti pan syukuran kepripun beli ngerti aja beli ngerti aja tapi pripun pulang lakonane oh kapan sira beli bisa wis mungkin ya tetap sira belajar Al-Quran sampai ngerti tapi isun arep gawe uwong sing uwong mau nglakoni Al-Quran secara persis beli kurang beli luwi tiruan wong kuwen tiruan kapan sira bisa niru wong kuwe maka sira berarti bisa nglakoni sapa wong kuwen arane Kanjeng nah Kanjeng Nabi wong sing nglakoni Al-Quran secara persis tiruan mana tiruan supaya sira bisa nglakoni sebagai tanda syukur nih Gusti Allah. Nah, ini Kanjeng Nabi dipahi Al-Quran. Mulane Siti Aisyah ditakoni are Kanjeng Nabi ku kelakuane pripun singkate pun apa singkate. Siti Aisyah dawuh kana khuluquhul Quran wa shimatuhul Qur'an. Nah, ini kesimpulan gampang. Al-Quran adalah konsep aturan supaya kita bisa syukuran karo Gusti Allah sing upai segala-gala. Cara syukurane nglakoni Al-Quran yen beli bisa yo masa bisa carane niru Kanjeng Nabi pun para bapak para ibu Allah hormati. Ternyata Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi dididik oleh Allah melalui Al-Quran luar biasa. Coba kita anggap para ustaz. Kasih foto-foto beli ngerti tidak apa-apa wis. Kita mas bahasa kabin. Pertama Kanjeng Nabi disukani ayat apa munine? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama, arane wahyun nubuwah. Apa Ustaz? Wahyun nubuwah. Mandeg, lawas, mudun maning. Ya ayyuhal muddatsiru qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Ayat kedua, tapi jaraknya lama. Lah ayat yang muddatsir namanya wahyur risalah. Ya ini pada perlu yakin. Sumpah belum. Jadi wahyu ana loro, ana wahyun nubuwah, ana wahyur. Wahyun nubuwah itu belum diperintah dakwah. Nanti ada wahyu risalah diperintah dakwah. Tapi wahyu nubuwah kanggo apa? Supaya pinter. Kanjeng Nabi kongkon pinter dingin, kapan wis pinter nembe dakwah. Ayo jawab, Kanjeng Nabi kongkon pinter dingin, kapan wis pinter nembe dakwah. Yo wingi sore masih bintang film jadi nanti nganggo jubah dari kiai kepi masih bocah. Paham betul? Mulai untuk pinter, anak mondok ini ngaji, baca kitab, balik di rumah masih baca kitab, ngadeni bocah-bocah. Ini dalam penggalian pinter. Ini sore masih bintang film penyanyi rock. Tina kijeng televisi dari kiai kepribadian bisa. Oh Indonesia, tadi sampai undang, saya undang mantuk. Goblok ya mereka itu. Ada nambung balik aku sewot tuh. Yang kita sing mondoknya wajib beli payu kurang ajar nih. Kita kasih di mondok-mondok aku tuh laris-laris kepingin sih. Siapa yang akan mengangkat derajatnya santri kalau bukan saya? Kalau bukan NU, kalau bukan Kiai ini. Nah, mengangkat derajatnya yang ngomongin sampean masyarakatnya. Undangan santri aja model sing karbitan kayak kue. Paham betul ngomong? Bis. Coba Iqra. Mana ada apa? Bacalah. Jawab. Hari Kanjeng Nabi ku bisa maca tulis. Orang bisa maca jadi kongkon. Ana orang bisa numpak pit, di kongkon numpak pit tiba. Mesin salah sih numpak pit, apa sih ngongkon ya Pak? Ada sih yang nang Gusti Allah itu ayo. Wah ini dalam pangeran. Kalau kia ya. Kalimatnya Iqra itu bukan utslu, bukan tilawah. Kalau tilawah tekstual, kalau Iqra kontekstual. Ngerti ini bibirnya wal-wal kayak gue. Langsung bahkan wal-wal busra wal-wal selalu. Kau terang tilawah cara tekstual. Iqra itu kontekstual, maknanya bacalah. Kanjeng Nabi jelas tidak bisa baca. Kenapa ada turun ayat bacalah? Oh, yang dibaca itu belum pasti, tidak mesti dan tidak harus tulisan. Anda yang jadi kepala desa, bacalah situasinya. Kan begitu. Bagaimana watak Duku Widara? Nganggo apa bisa naik milih? Nganggo duit apa nganggo? Pakai kaos. Saumpama. Ini baca. Saya tadi malam kedatangan tamu. Dari wajahnya bisa saya baca dia seorang intel. Wajah diwaca. Paham betul? Dari wajahnya bisa saya baca. Saya tadi malam ngaji di Duku Widara. Pengunjung penuh. Dari pengunjungnya bisa saya baca. Orang sini orang sedang ngaji. Kan begitu Pak? Membaca situasi. Mulanya ketika Allah mupai bacalah, dudu bacalah kitab anu, dudu bacalah Taurat, dudu bacalah Injil, dudu bacalah Zabur, tapi bacalah Alladzi khalaqal insana
insana min alaq. Bacalah kaul, bacalah situasi, semuanya luar biasa. Beda kalau Adam, kalau Nabi Adam wa 'allama Adamal asma, rumus-rumusnya saja. Ini arane anu, dia arane anu. Tapi kalau Nabi Muhammad baca segalanya. Itulah kehidupan. Membaca kehidupan, membaca alam, membaca situasi dan lain sebagainya. Yang namanya kehidupan ada sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, terus semuanya. Ini kan tidak pinter. Luar biasa, luar biasa. Jadi wong pinter kudu gemar baca. Jadi pemimpin kudu gemar baca. Bab kepemimpinan macam-macam. Yang luar biasa mana setelah baca Kanjeng Nabi diupai doktrin nekun aneku alamabil kolam. Apa alamabil kolam? Nulis. Wong kapan pengen pinter kudu seneng nulis. Sebab singaran wong nulis minimal ada 6 komponen bekerja. Anak 6 anggota badan. Wong nulis pertama tangan. Nulis bismillah, tangan pulpen. Terus mesti cakapnya nulis cakapnya macam bismillah. Mata memperhatikan, kuping merokakan bacanya bener beli, otak memproses, hati merekam. Bismillah. Tangan, cangkem, mata, kuping, otak, hati. Mulanya wong nulis itu mesti pinter. Cuma ada yang punya kesempatan, ada yang tidak. Saya kayak kulas piro-piro, mau jalan nulis, ada kesempatan. Kang Said itu pinter luar biasa. Kang Said, Pak Said Akil, itu bulan 2 bulannya, sebulan yang lalu telah mengundang 40 negara yang datang 32 dari tokoh-tokoh Islam sedunia, anak Australia, anak apa macam-macam, terkagum-kagum tentang pidatonya. Bahkan Pak Luhut Polhukam pidato, dalam pidatonya kami akan mengusulkan kepada Duta Besar PBB agar Pak Said membacakan lagi pidatonya di PBB. Lamun iya, moga-moga iya. Hari PBB ku Sidratul Muntaha negara PBB. Lamun iya berarti anak tanggane Rika pidato di PBB. Yo Allah, yang pinter nemen. Pun kenapa saya pinter? Salah satunya adalah sering nulis. Kemudian waktu ngelir boyo butuh kitab arane Alfiyah As-Suyuti. Langkah sing duwe ini toko langkah nyilih. Sing duwe kitab Kyai Yusuf Bedongan nyilih ditulis. Baraskin langkah wong nulis anake foto jadi nyatane sing pinter fotokopi. Sarjane goblok bae. Sing cerdas berbagai disiplin ilmu foto aparat kesehatan ini fotokopi, alat fotokopi semua. Jadi si pinter bener sih nyandang es itu fotokopi. Nah, jadi pun kesimpulannya ini pertama Kanjeng Nabi disukani wahyun nubuwah. Paham kan? Bisa kepahaman ini begini aja ya. Bisa ngerti milion. Enggak kok para ustad. Apa ustad? Wahyu kepinteran. Pinter. Iktizal. Iktizal itu apa? Nyingkir. Jadi awit bulan anak singarani 6 bulan. Kanjeng Nabi bolak-balik minggu akhirah. Anak singarani 2 bulan. Yang jelas dur puasa awit bulan Syakban sampai Ramadan tanggal 17 kali wahyu. Nyingkir dicampur karo wong masyarakat arpan dari wahyu. Artinya wahyu si Gusti Allah kapan pengen nerima ya kudu aja bergaul dingin. Inilah sistem pesantren. Mulanya pesantren kapan pesantren siji dikena hubungan karo masyarakat. Loro dikena duwe HP. Telu dikenal nonton TV, papa dikenal bawa motor. Kenapa? Supaya jernih dulu. Otaknya pikirannya aja keganggu. Nah, ini nembe ilmu tekat. Ini ku Kanjeng Nabi pirang-pirang bulan. Terus niku
Iki wahyu kepinteran. Setelah pinter, Kanjeng Nabi nembe dikongkon arane wahyur risalah, yaiku ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. 5. Ya ayyuhal muddatsir, hai nabi yang lagi kemulan. Kemulan itu maknanya ingin menenangkan diri. Qum, bangunlah, bangun, bergerak, aja meneng baik. Situasi sudah meminta kita bangun. Wong NU dikenal meneng baik. Wong NU masih meneng baik. Sekarang siapa sih dianggap tinggal NU? Tidak ada yang percaya. Maaf, walaupun persoalannya itu oknum, tapi nyatanya sudah menjadi ciri. Contoh saumpama anak wong tabrakan motor, ribut, rokok, tukaran, mesti ada sing ngomong aja tukaran, segaja beda mumpung durung anak. Kayak sing jawab sampean orang. Lugu, jawaban lugu, beli digawe-gawe, mumpung durung anak polisi. Artinya masyarakat kita sudah tidak percaya polisi. Wes polisi apa saya? Terus aku terus aja pengadilannya kena. Aja pengadilan aja, pom aja. Di pengadilan itu sing laporakan ya entong, sing dilaporakan ya kagak. Ini artinya sudah tidak lagi percaya dengan pengadilan. Anak DPR. Ayo kita kaget. Semuanya tidak. Tinggal siapa? NU. Kari NU nih. Lah NU aja masih wedi, masih kecil hati. Sekarang sudah luar biasa Pak. Pemerintah menggandeng NU. Semuanya dipercayakan pada NU. Jenderal TNI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mempunyai gagasan bela negara yang digandeng NU. Mulanya anak istilah TNI. Semuanya NU, tinggal NU. Lah kapan NU bakal kayak dia? Di kum fa'anzir, dibangun pangertian apa? Hari persoalan wedi memang digawe wedi maune. 30 tahun Orde Baru, NU tidak boleh bicara, tidak boleh berpendapat. Apa mana bicara tentang sistem pemerintah, bicara tentang Orde Baru, bicara tentang Presiden Soeharto. Masya Allah, penyikin ngomong, suki gini kok hamil Pak. Sekarang sudah bebas, boleh asal benar. Itu udah bisa. Penting. Padahal mayoritas bangsa Indonesia wong NU mestinya sebagai tokoh NU harus bicara bagaimana ekonomi warga NU, bagaimana kesehatan warga NU, bagaimana keamanan warga NU, harus bicarakan oleh NU. Tapi wedi bliwani mulanya hari ketemu karo batur NU salaman ning Ambon, hari ngambung alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ini dibaik ngaruh baik kira-kira kita takon pan makani. Kenapa takut anak? Ini satu pelampiasan karena takut bicara negara, karena takut bicara suksesi, karena takut bicara sistem yang tidak memihak kepada rakyat. Takut pula dia takutnya dua anak kira untuk kita gawe anaknya beribadah. Itu Pak. Oleh karena itu sekarang wis wayahe wis 32 tahun sekeliwat kapan maneh. Dan kita sudah diberikan bukti yang tidak bisa ditolak. Bukti bisa ditolak apa? Luar biasa. NU adalah Jam'iyah Mardiyah. NU Jam'iyah sing diridhoni Gusti Allah. Apa sih diridhonane? Sampai ya Allah Gusti. Lagi zaman Orde Baru Pak. Pokok sing aran NU kudu nyikir. Aran NU bikin urip. NU duwe Nahdlatul Ulama ning kana gawe majelis ulama. Tapi Gusti Allah sing nakdirake majelis ulama dikecele mau NU maneh wae sing nyekel kene.
NU gawe muslimat nih karena gawe al-hidayah. Mulai kadang-kadang muslimat kudungnya kuning. Sekian muslimat kudungnya hijau. NU duwe ansor di sana gawe PP. Mayoritas bangsa Indonesia NU, tapi Menteri Agama tidak boleh dari NU. Kudu Muhammadiyah. Menteri Agama Muhammadiyah. Kakanwil Muhammadiyah. Kakan depak Muhammadiyah. NU kebagiannya lebih nak gue. Ini fakta, faktual, bukan provokasi. Barang sing anak NU buang. Yang Bandung anak UNU, Universitas Nahdlatul Ulama, kudu ganti. Kapan pengen terus? Diganti arane Uninus. Uninus. Sing paling ngeri. Pokoknya kabeh sing aran NU kudu disingkiraken. Beli kena urip. Ya Allah. Ngeri. Jadi wong NU ngeri. Ngaku NU wedi. Anak kuwu jeung aku NU pecat. Waktu gue. Sing paling ngeri adalah tahun 94 setelah Gusti Allah penjaga. Jadi seakan-akan Kiai ngomong, saudara-saudara, wahai orang yang ingin berebut negara, silakan, silakan. Yang sampai Presiden Soeharto pidato, saya adalah bibit Muhammadiyah. Apa beli larang-larang? Itu dikenali duit, Pak. Sampai dilengit. Jadi kapan anak jalan raya bodol, mesti anak mobil gede, mobil berat ngerem. Kapan anak mobil berat ngerem, mesti nih kono anak seser. Baru seser, oh jauh sumbangan. Kapan anak seser, mesti pembangunan masjid NU. Masya Allah, kantor-kantor itu melarat ya. Apa ada masjid Muhammadiyah nyeser? Langka, ini satu bukti. Satu bukti. Ya Allah. Wes, akhir, wahai orang yang ingin merebut negara, silakan, seroboslah. Bukan kami tidak mau, kami ingin, kami berkewajiban ngurusi warga kami, tapi karena rakyat kami selalu diintimidasi, ikhlas mangga kula badhe ngurusi Gusti Allah mau pengen ngurusannya. Si Rusi itu apa? Ternyata si Rusi murni tidak pernah bicara tentang negara. Apa? Si Rusi pesantren, madrasah, TK, majlis taklim, tahlil, manakib, marhabanan. Apa mana? Ayo, marhabanan, haul, ziarah kubur, wali songo. Ini kemana sih dirusi? Apa kata tahlil? Kayak siapa marhabanan? Kayak apa yaksinan? Kayak apa mitudina? Kasih rombongan wali songo. Weh, baik. Tapi dengan penuh keyakinan Allah sinar panjaga. Allah tidak akan membiarkan. Allah janji. Hal yang tidak mungkin terjadi, terjadi. Apa? Allah yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Orde baru dikene NU. Itu kedop NU. Orde baru sini deket lengser. Lengser betul. Hal yang tidak mungkin terjadi karena semua institusi adalah orde baru dan loyal. Lengser. Sausi ke lengser si muncul siapa? Hari jamiah martinya. Artinya jamiah kang diri dulu. Sini deket lengser si muncul. Si dari presiden sinten? Gus Dur. Kiai DESD beli, SAG beli, SAG itu sarjana alam gaib. SAG beli, DRS beli, Gus namanya Gus Dur. Ya Allah, jadi presiden. Apalagi secara konstitusi ya, secara hukum fikih pun masih khilaf ulama. Bolehkah orang yang punya kekurangan jadi presiden? Tapi siapa yang berani bicara waktu itu? Menang. Menurut semuanya tahu bahwa Gus Dur punya kelemahan fisik, tapi muncul jadi presiden tanpa ada yang protes. Kenapa? Allah kalau sudah membungkam dia dan semua. Tapi di perangkat masalah perangkat atau tidak, Allah sudah menunjukkan kami mampu membalik keadaan. Masalah perangkat susah atau tidak tergantung kamunya. Yung sira SDM langkan dan waktu gue NU dari Gus Dur dari presiden. Karena presiden kepala negara, kepala pemerintahan itu di bawah pemerintah itu ada 36 kurang lebih, itu departemen.
pengennya departemen diisi NKB, departemen keuangan, departemen energi, departemen jadi dikumpul ke digulenti Bapak Rosi Munir sampai hampir 2 bulan nih Hotel Indonesia HI mendata seluruh Indonesia sarjana NU yang ahli dalam berbagai disiplin keuangan, energi, ekspor impor dan langka mani-mani sarjana Abdul Dikri Pak Alam An-Nahu wes Gustur jadi terbukalah jalan Allah yu'izzu man yasha. Ini NU adalah mardiyah. Begitu jadi Kang Said dari aparane ketua NU mendekat nih Presiden SBY dibuka jalan sekian NU ke perguruan tinggi 36 32 yang 4 belum diresmikan 32 NU Universitas Nahdlatul Ulama sing mau haram karena kudu hebat sekian 2 menteri pintu menteri Pak Jokowi sing NU pintu Pak betul buat apa ya betul makanya buahnya los dan ini luar biasa dan periode sekarang NU telah menorehkan sejarah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia apa tanggal 22 Oktober dijadikan hari santri bukan hanya logo hari santri tapi akan ada apa akan ingin mengisi buku-buku sejarah yang dulu tidak pernah tertulis sejarah Kiai dan NU sekarang akan diusahakan dan dibaca oleh anak-anak NU yang Kiai NU berjuang tidak mungkin ada 10 November kalau tidak ada pertemuan para Kiai 22 Oktober tidak mungkin Kiai kumpul di Surabaya tanggal 22 Oktober se-Jawa dan se-Madura. Dari Cirebon berangkat pakai sepur 6 gerbong dipimpin oleh Kiai Abbas Butet. Si men siapa? Bapaknya Kiai Musamah kah? Mangkat Kiai Mansur. Baik, itu menentukan apa? 3 poin. Siji wajib melawan penjajah. Loro mati kenang penjajah, mati syahid. Telu membelot dan membela penjajah wajib dipateni. Disebar semangat melawan penjajah terciptalah terakumulasi apa perang besaran yang disebut 10 itu murni ide kiai, ide rakyat, ide santri, ide NU murni tapi akeh wong ngerti apa maning sampeane wong pengurus NU lebih pada ngerti kapri mesti kita bergurung-gurung wacan kenapa beli kerungu? Karena oleh pemerintah sengaja perjuangan kiai tidak boleh ditulis dalam buku-buku secara formal yang diajarkan di SD, SMP, SMP. Boleh ditulis kan beli berurah. Yang ambil berurah jadi perangsana sinaran NU Kiai tugasnya Abdul Dikri Pak Alam An-Nahu. Tapi baik. Apa masih kurang ajar gue di TV? Aku sekarang Kiai aku jumpa sebalik jumpa gawe tas ke ada setan Allah waduh setan mati. Gue batur nang Rifki gue dan siaran kita gue materi setan baik konon nah sekarang bebas NU sudah tampil dan sekarang lagi ditunggu gerakan NU maka saatnya sekarang tampil tapi harus sudah ada ikra untuk ikra maka NU mempunyai universitas dan mempunyai jurusan macam-macam kedokteran, pendidikan, kelautan, kehutanan aja Abdul Dikri KB artinya saumpama muga-muga iya ketika negara diberikan NU sudah siap siapa energi saya siapa bidang saya Surabaya kita bisa ajak maka akan tercipta 1000 dokter dari berbagai disiplin ilmu atau satu masa pragata yang 5 sih mendukung Pak Andir singarane Pak Andir berikan peringatan itu harus punya ilmu artinya salah satu kenapa Kanjeng Nabi sukses karena Kanjeng Nabi mampu menciptakan ketaatan yang luar biasa dari sahabatnya ngerti taat nurut apa jare jawab nurut apa jare Kanjeng lamnak sekian nurut apa jare kiai bagaimana kira-kira wong nurut apa jare kiai
apa jare Kanjeng. Coba nih, bagaimana nurutnya sahabat yang Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku menenge ning Mekah. Ya setengah jam. Menenge ning Mekah. Dizolimi, digebuki, dipendungi. Kanjeng Nabi pernah lagi sujud didalai babat onta ndase, babat onta babat. Wadai apa? Lepong. Makanya ya Allah sampai jenengin babate wedhus pengen secepon. Baru gue babate nang rong cepon setengah orang. Didalani ndase Kanjeng Nabi, Bibi Saubah. Untung anak Siti Fatimah liwat, jerit Siti Fatimah bagian nurungi, jung beli kuat, akhirnya Siti Fatimah nibani Kanjeng Nabi maning. Lecek Kanjeng Nabi, berjuang. Kalau sampean berjuang apa? Berjuang apa berkata nyewek. Tapi juga berjuang. Tapi berjuang apa ulah? Ulah niatnya bisa ketemu karo batu karo sedulur karo santri karo alami karo kiai yang doma itu saja. Apa saya perjuangan apa? Hanya misi ada. Saya misi siji ngedol pesantren, loro ngedol NU wis kayak gitu. Soal ikhlas itu jauh. Angel pula ikhlasnya angel. Singaran ikhlas ke bibine ngomong ya. Ning Quran ana surat arane surat Al-Ikh. Ana muni pribadi. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Arane surat jawab surat ning surat Ikhlas ana beli kalimat ikhlas. Ayo ning surat Ikhlas ana beli kalimat ikhlas. Oh ini qul huwallahu ahad Allah langkah ikhlasnya langkah baca ikhlas langkah kan maknanya wong kapan ikhlas dikena ngomong ikhlas. Kapan ngomong ikhlas berarti kita itu ikhlas ya arahnya sih nabi ikhlas kayak gue itu ya angel ya. Jadi untuk keikhlasan harus tapi itu juga pun Kanjeng Nabi ning Mekah dizalimi. Kanjeng Nabi dia sahabat arane Ammar, dia bapak arane Yasir. Yasir ditekek Abu Jahal sampai melet sampai mati. Allah syuhada narijal. Ammar dua ibu arane Sumayyah. Sumayyah tangannya dipatok, maaf, ning soyu gele, ning farji disudut karo tombak oleh Abu Jahal. La'anahullah. Mati. Anak sahabat yang jinane gua dikunci si Jabal. Anak maning sahabat ditendeli waktu digolimi dan catat yang mendolimi penguasa Mekah. Yang mendolimi penguasa Mekah mulanya Kanjeng Nabi beli lawan. Kenapa? Karena kapal melawan artinya memberontak. Pemberontakan dilarang dalam agama. Paham? Beli lawan sebab melawan berarti memberontak. Pemberontakan dilarang agama. Mulanya NU dipendungi beli kena lawan sebab nantinya memberontak. Lawan pemberontakan adalah dilarang dalam agama. Kalau ada salah ini buntut jadi kayaknya sabar. Dan di Jakarta pegang sabar boy. Kenapa tidak boleh marah? Karena yang mendolimi penguasa rejim. Wes. Jadi pun saya ngerti, wong Islam dipendungi karo Kanjeng itu dipendungi didolimi. Sekian dengan Madinah, kuatan kanda bagaimana hijrah, ketaatan sahabat. Kamu lupa maksudnya, mulanya sukses. Hijrah Ari Madinah itu isi 3 kelompok. Siji wong Yahudi, loro wong musyrik kafir, telu wong Nasrani. Nasrani kelompok kecil. Lah Yahudi karo wong kafir beli akur perang baik. Perang baik setahun atau setahun perang. Si menang Yahudi baik. Sampai dulu Yahudi ternyata duwe jimat. Kapan arep perang nyambat-nyambat Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna lalladzina kafaru
Wong Yahudi kapan arep perang karo kafir yastafiquna jaluk rahmate Nabi akhir zaman kaya rikan jaluk rahmate Syekh Abdul Qadir. Terkenal doa Allahumma. Ora bahasa kene, ya Allah Gusti, kula badhe perang karo kafir, kula jaluk rahmate lan rahmate lan keagungane Nabi akhir zaman supaya menang. Menang. Dadi wong Yahudi, ayo wong Yahudi iku Pak, bener. Pangerannya Gusti Allah, kitabe Taurat Nabi Musa, bener nih Taurat anak keterangan kanjeng Nabi, bener ngaku mumbar kanjeng Nabi nol metu beli iman kafire sebab orang iman yang kanjeng paham betul ngomong jadi asliye bener siji mangsa ana wong Madinah dagang di Mekah jumlahe wong 6 wakila wong 8 asaran karena ada 2 musiman setahunan tekan di Mekah lagi anak wong umes, ngerti umes? Apa sih umes? Wong ngobrol kanda berbeli apa? Anak Nabi akhir zaman di Mekah, anak Muhammad dengan kanda pada kanda Nabi akhir wong 6 di kerungu jadi ngerokok kumpul iya contohnya anak Nabi akhir zaman anak Muhammad ini dan beli apa? Wong Yahudi ari perang karo kita apa dia kae? Lah iya, wong Yahudi ari perang karo kita nyambat-nyambat Nabi akhir. Ayo pada digoleti Nabi akhir zaman yuk. Digoleti kapan ketemu kita iman. Kapan kita iman berarti Nabi akhir zaman dekene kita. Kapan dekene kita? Los wong Yahudi nyambat Nabi akhir zaman masa mempana beli sebab Nabi akhir zaman wis dekene paham beli sih ceplak apa kayak gue iya paham? Apa ya mikir? Masya Allah makanya itu boleh kok karyawan sini esok bisa sarapan sampai sore Pak ya mungkin jari dia ke situ gona kata-kata bagaimana jebli jadi ayo goleti kita iman nih Nabi akhir zaman. Kapan kita iman Nabi akhir zaman berarti Nabi akhir zaman dekade kita. Kapan dekade kita? Ayo wong Yahudi nyebut Nabi akhir zaman masa mempanah beli sebab Nabi akhir zaman ini dekade jadi goleti kita takut gawat selasa ketemu baru ketemu mancing main kanjeng Nabi falamma ra'auhu faka'annama ra'au syamsa bazigha. Begitu ketemu kanjeng Masya Allah mencorok kanjeng Nabi apa manindel kanjeng Nabi yang dalam syafadil Masya Allah kanjeng Nabi kayak apa ya Allah langsung wong nenem nubruk kanjeng Nabi nangis kabeh syahadat kabeh barang syahadat kabeh wis peragat kanjeng Nabi pesen sila dagang-dagangan ya oma aja kanda-kanda Nabi akhir gawat sila bisa dipenuhi soalnya gawat aja kanda-kanda kita ini kapan gawat aja kanda-kanda kapan gawat aja sekian wis beli gawat wah kanda dan NU konodu mau aja ada NU gawat sekarang sudah tidak ada lagi kegawatan mari kanda NU di sini adalah rakyat NU siapapun ingin merubah akidah dan ibadah NU keluar dari sini Wahabi kita tolak wah jadi NU ini kayak kemar baru Wahabi dibiayanya gagal lah catat Wahabi sudah kerjasama dengan ISIS maka kalau udah ISIS bukan saja ancaman bagi akidah tapi juga ancaman bagi NKRI sing wah mumet dalam NU itu Pak Amir yes para rawi nggak boleh hormati akhir gak dagang yang gawat itu balik dulu balik anjur Madinah karo wadone karo istri ngomong aja kanda-kanda kita harus ketemu karena Nabi akan sebab ngomong bagus kocok aran Muhammad rapine ngomongnya adine aja kanda ngomong ini tanggane yang dulu di bidara ya kayak baru taruh kadung sombong akhirnya geger barang geger kabeh pengen weruh kanjeng
timpen waro ayo mana lah masih belum ngatur ana wong loro bisa yuk ngatur isun jadi gak nyampe gua apa mantap anjo perbatasan sebelum kena dingin ya kau isu perwaragi kanjeng Nabi bukan tidak bisa lewat lagi kalau cak kadang malah rame-rame mana kanjeng Nabi mau paham dengan apa pulang gawa rombongan muni ajak ada ya kepripun sih orang pengen baru sampean ya anu tuh guys ketemu aja nih kene ketemu ning Mina engkau bengi jam 1 kenapa di Mina? Karena Mina itu daerah Sungil tapi Sungil angker akeh jine yang sing setahun anak wong mau patang dina akeh jine mulane akeh wong haji mati ning kenang jine iku jangan bicara sabotase lah keduren kenang jine wis kok wis toli ketemu wong loro bae wong loro salaman syahadat balik wong loro salaman syahadat aja dibur jam 1 teka wong loro salaman syahadat mana balik digelem teka mani loro di dia anggar kumpul pira pitung puluh makanya wong 70 kumpul tuh rame kanjeng Nabi ngomong isya suwe gawat kanjeng Nabi Allah yang mulai itu pengen ngurus sampean dilakoni melaku semana abdoe 470 kilo melaku pengen ngurus kanjeng Nabi deneng kalau kembali punya teman kanjeng Nabi mangga hijrah di Madinah aja khawatir tak bela kanjeng Nabi tak jaga kula pada bela sampai lebih bela kula tetap keluarga mangga hijrah ke Madinah yuk Islam sebenarnya bener juga betul-betul kayak gitu jam orang pergi ke primin sih bukan soal acara anak tahu ini dia umpetan pun mangga kanjeng Nabi ke Madinah mawon tekula bela jadi wonge ngejak jaluk kanjeng Nabi pindah ning Madinah catat dulu kanjeng Nabi hijrah di Madinah itu tekan dewek apa diundang jawab tekan dewek apa diundang kapan diundang terhormat atau tidak terhormat ya pula bener terhormat kok bilang aku yang dalam kamar conor mikir dihormati pada salaman baik udut seperti itu ini karena diundang coba sedikit kita pulang mana dewe kan kayaknya mana apa kan karena itu mereka kita mana apa kan ya kan nah itu pun kanjeng Nabi nangis ya Allah nembe bae ana wong sing ngundang ana wong je pada pindah di tol dipertugi barang jadi persilakan jaluk boy dibela alhamdulillah ya wis kok matur Gusti Allah pan matur Gusti Allah kapan oli alhamdulillah nggih pun kula tunggu kanjeng nggih ya wis alhamdulillah Allah ngidini tapi jadi Gusti Allah wong dingin sirek kari kanjeng Nabi hari sore nangis dalam umat keloyo mlaku nganggo cangklekan bae umahe ontae wedhuse apa kormak ditinggal kabeh dikroyok ning wong kabeh pirang-pirang umat dibakar alasannya goleki kanjeng Nabi bukan umpetane kono ya dibakar ya segala-gala malah Suhaib Arumi sugi-sugi wong pengusaha sukses pripun tekaning Madinah dirangkul kanjeng Nabi ya ayyuhal ansar hadza rajulun kana bil amsi abnan nas wa hadzal yawm aqaruhum iki wong arane Suhaib Arumi wingi dari wong paling kaya sekarang paling melarat karena hijrah melarat ditinggal umai bareng Rika raskin jerebu yes ini ketatan tidak dijanjikan melaku 470 kilo ning dalane langka umah, langka warung, langka warteg, langka apa-apa plak panasnya di atas 50 derajat celcius ning kene panas bau awan sing tak kendak paling 34 panas pengen 34-35 baru gue 50 derajat panas kenapa? Hanya satu ketaatan kepada kanjeng artinya apa? Kanjeng Nabi mampu menciptakan ketaatan yang mutlak orang ngomong itu ini makin teman-teman beri kanjeng Nabi menggawe pun apa? Dibayar ladang beli saya tahu transmigrasi apa keprimen sih asal jatai pinter mungkin umay tidak bicara umay dengan dia tidak bicara menggawe apa bismillah dikongkon hijrah mangkat lillahi akhirnya
Ini ketaatan. Yes. Maknanya kok endingnya apa sih Pak Yusuf? Akhirnya apa? Sampai taatan kiai untuk bersama-sama Nahdlatul Ulama membangun negara milik NU. Siapa yang mengganggu harus berhadapan dengan NU dan berhadapan dengan kiai dan bangsa. Kan kayak kowe. Yes. Iki sahabat dulu ya Allah nangis ninggal Mekah mending sing kene ning Jedung 470 kilo melaku lillahi lakat jaminan yang karena menggawe apa nih pabrik apa balik ini menggawe apa tuh Kanjeng Nabi siji bengi ketekanan malaikat Jibril ya Rasulullah hajir Makkah al-an bengi Kanjeng Nabi mangga hijrah saniki hijrah malaikat Jibril nggih ke Madinah nggih mangga Kanjeng Nabi jenggeler tangi mlaku bareng anjing lawang arep diteluk Masya Allah wong 40 ngelingkung ngepung umahe Kanjeng wis umahe sakepel sing nglingkung wong 40 ya tepung ora wong 40 preman kabeh bawa pedah kabeh wong irung-irung gede dhuwur kuwi sing katon siburi pokoknya begitu Kanjeng Nabi metu Kanjeng Nabi mancing maning gugah sahabat Ali siratanginya tuwe ngalian yang berturun isu enggon selimute isu kira-kira lamun Ali dukuwi darah biar temen yang gue orang biar temen bakune sebab resikonya mati. Inilah ayo kita ukur ketaatan kita terhadap NU, ketaatan kita terhadap kiai. Faqama Aliyun mutabassima wa qala hubban wa karamah. Dengan mesem sahabat Ali mangga Kanjeng Nabi asal panjenengan selamat ngali ing betulan Kanjeng Nabi dinggo selimute lamun bak ditakoni kepriye bakal ya Allah ini ketaatan dari bagaimana caranya Kanjeng Nabi menciptakan ketaatan pada gurih ini gurih bela mau tutup soten itu tuh ya Kanjeng Nabi metu cukup lemah dibine lemah sing ya lemah sing jero omah itu kalau lemah jero omah sedia lemah konon hari Kanjeng Nabi ku malah kekerami kewa anaknya apa? Lemah masih bagus supaya sampai ya orang laka keramik laka granit yo Allah coba piye plester didolai tekel bongkar dalam keramik sedikit bongkar mana diganti Kanjeng Nabi lumayan lemah banget kula duwe paman arane Ki Hasan Abi Bibi kula rahimahullah wa birahmati wasiah umay digelem wah santri pirang-pirang ana sepeda granit marmer paraso dunia anjal sebagai pripun si kiai umay lemah bae pripun si kiai ari wong sing kaya nganggo keramik ari itu kangelan enak jawab ya wah kalau ustaz zaman ki jawabnya begini masalahnya kalau Rasulullah wa qala aidon la isyakartum bakhala enak hari itu apa itu betul man makanya mau duit itu kan suci kodor orang Kanjeng Nabi juga lemah ditawurakan dijawab wur karo maca wajalna min baini aidihim wa min baini aidihim saddau wa min qalbihim fa'anshaynakum fahum la yubsirun diwacak nang fahum la yubsirun ditawuri lemah wong 40 turu ya Allah tapi po mari kajat di luar masa mandi ya
Kok iruan numpak motor dengan helm anak polisi ya ini ya lumayan. Waduh, acak ya, bisa nih acak ya. Polisi diwacak nama udah isu dan berjuder apa ya. Fahum la yubsirun, fahum la yubsirun. Ya bisa betul enak itu. Ngampiri sholat Abu Bakar. Abu Bakar, ya betul. Tribun kanji Nabi, mangga hijrah. Temadina kanji Nabi, enggih. Saniki, enggih. Kali kula, kali panjenengan. Kali kula, enggih, menurut. Kita, tribun Abu Bakar. Kanji Nabi, pertanyaan yang belum pernah didengar di Indonesia. Kanji Nabi, Gusti Allah itu boten kula baturi sampean. Ini akhlak. Apakah karena sampai punya persaudaraan kan mesti dibantu nek? Saya tidak mau hanya karena saya mertua. Siapa sih ngarang? Kakak lah. Gusti Allah itu boten. Jawabnya Allah Ta'ala kaya abah-abah. Allah milih sampai. Kula dipilih Gusti Allah kan Nabi. Iya. Fabaka Abu Bakar nangis saking bunga. Itu Abu Bakar. Allah ridho boten. Coba Abu Bakar Indonesia. Kali kula kan Nabi. Ini kalau sampean, baru sini pilih siapa? Kita orang Indonesia. Darahane. Luar biasa. Ya Allah. Gini aja mangga berapa? Sakit senengnya, apa? Nangis. Senengnya dari batunya kanjeng. Rika. Dari batunya kiai seneng beli. Kelah. Wes. Jawab jujur. Lamun anak tahlil undangan 200, berkat 200 dibagikan pas raka. Baru bagi berkat si anak kiai teka. Siapa si gelem berkatnya dengan anak kiai? Ayo. Oh, kader berkat biji belum. Malah betul dia gini kalau ngomong soalnya sama pakai kali ini bocah. Ini bocah sombong itu. Dari mana kita bela kiai sok si ngendi? Kader berkat biji belum tidak anak kiai. Mau dikeri-keri kayak mungkin kayak ternyata tuh baru dikeri ya Allah mangkat bareng mangkat hari Madinah itu beneran ngalor kuwi ngidul jare Abu Bakar kita ngidul. Apa dari Madinah itu? Apa dari Madinah itu? Ini bahasa losan beli sih. Kita ngidul. Apa dari Madinah itu ngalor? Ini Madinah mana? Ini jelas ya. Kajian kesasar ya. Kajian kesasar. Tapi masa ya anak Nabi kesasar yo? Tidak mungkin ada Nabi kesasar. Lain kan Nabi kesasar. Paling si kesasar itu sing nembe setengah ustad. Hari pemilu bocok kesasar baik, ribet sih. Yang kayak bilang kasih kesasar bocok kesasar baik. Tapi jelas timbul nih jelatir. Nah, di kesasar. Berarti apa? Suudon karo apa men karo nabi, karo kiai gitu sampai gede. Si berikan dosa itu suudonku bukan dia. Ini siapa baik dosa suudon. Makanya di Indonesia program TV si mendapatkan penghargaan adalah program suudon ILC Indonesia Lawyer Club. Isinya apa sih? Ngerasain uang, membuka kebiasaan uang, membuat kita menuduh orang tidak baik. Weh, si penghargaan padahal dosa. Infotainment, entertainment gitu semua. Nanti bukan
Kanjeng Nabi kesasar berarti sudah dosa beli kena. Untuk menghilangkan suudzon, Abu Bakar takon. Nah, takon yang Kanjeng. Apa alasannya untuk menghilangkan suudzon supaya jangan dosa. Jadi bukan mengganggu Kanjeng Nabi, bukan rewel disuruh akhlak suhur, bukan. Kanjeng Nabi punten ya teman dinakan nggih Madinah ngalir Kanjeng Nabi iki kang itu oh meketen Abu Bakar gila Mas mau dikepung wong 40 pan matene kula kabeh dadi ayu umpetan untuk menghilangkan jejak anak gunung alane gunung Tur 2 jam lebih munggah ya Allah Kanjeng Nabi kula dhewe pernah sing pernah niku gua kira cuma 1 jam niku Kanjeng Nabi ning anak gua kita umpetan ini Abu Bakar bertanya bukan apa ada celutang apa ya apa sing bocah rewel lah duduk karena rewel duduk karena ingin mengganggu Kanjeng Nabi duduk karena globdok tapi untuk menghilangkan suudzon. Begitu pula sikap yang diberikan oleh Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi menjawab dengan transparan, tidak ada yang ditutupi. Inilah kalau tercipta demikian maka akan tercipta situasi program masyarakat pemerintahan yang baik. Sing sok takon sing dhuwur. Yo aneh sing usudon kita kudu sampe kudu siap disudoni. Jare anak duit anu, bukti dikatakan kowe wong. Pasti itu pasti. Mana bupati programnya? Pasti. Coba kita tanya. Toh anak jangan tanya. Kalau di saya DPRD, kalau di DPRD takon sabruntukan takon, DPR takon, eksekutif diundang, pejabat dijawab secara transparan, buktinya ini. Selesai persoalan. Enak. Isinya sudon, boy. Wah, karena pabrikannya pira yuk kowe izinnya karena ya gue. Pasti. Jadi yang namanya pemerintahan yang tenang dan sukses adalah pemerintahan yang tidak tersumbat. Paham tersumbat? Bawahannya takon yang dure jawab dengan transparan. Kedua, bukan ana wong idul padahal bener ngalor takon. Saumpama usume kiai ngalor je anak kiai takon. Kiai, maaf ya Kiai, Kiai suruh ngalor Kiai, ini kata ngidul. Kenapa sih? Kiai jawab, jawaban Kiai mari kita sampaikan kepada masyarakat, tenang aja. Orang kita ngidul dia kan dasar Kiai geblek, orang kan Kiai keprima cerita. Ini geblek Kiai. Ayo anak dia kayak gue, mantap. Kayak bener kayak itu dia kan Kiai. Coba kita belajar jangan begitu, jangan begitu. Pun akhir terus panjenengan badai pakai iya pun enggak Abu Bakar enggak ada Kanjeng Nabi berasa lempar mundur paling lepor Kanjeng Nabi berasa buri berasa banget sampai Kanjeng Nabi takut Abu Bakar sampai dia melakukan model ini di sini ini aku jadi tak ketemu kayak gue Abu Bakar menjawab luar biasa ahli kami sa'il jihad ya Rasulullah kalau kalian jaga sampai dari seluruh arah Kanjeng Nabi bukan anak musuh singar pula singadepi aja sampai pula mawon Kanjeng Nabi mula ada pula maju bukan anak musuh singur pula mungguri pula singadepi aja sampai ini ketaatan yang luar biasa ya aja tulis munir bela Kanjeng Nabi nelang bela kiai jaga kiai wajah prak aja maju dingin ini jangan kepi jadi kita mana aja kita ini kepingin sih mestinya kiai tenanglah di rumah mangga kiai mulang si enak tenang dikir wih seperti pelaturan masalah keamanan tanggungan saya ekonomi tanggungan saya kayak aku mesti baru itu namanya tercipta masalah nanti kokon lain kiai bis akhir munggah ning gua munggah rong jam setengah pak Kanjeng Nabi kepleset, keplarak, kedungsuk, kedakom, lecet, gediem. Timbul pertanyaan. Kanjeng Nabi gawe sakit dewe. Gawe kangelan dewe. Apa belum bisa kalau Kanjeng Nabi jaluk karo Gusti Allah? Gusti jaluk malaikat loro.
Kalau numpak kula karo Abu Bakar mari Madinah saniki Gusti. Jenenge kula tumpake lengbluk ing Madinah. Saged mboten? Saged mboten? Saged. Apa maneh Nabi wis setengah cukup dan mungkin bisa. Saged. Kenapa Kanjeng Nabi tidak melakukan itu? Doa oleh malaikat. Oh, Kanjeng Nabi lagi ngupai pelajaran yang kita kudu usaha ikhtiar. Bagaimana supaya NU kuat? Pasang pamflet di sini, warga NU menolak Wahabi. Wal umat penting Wahabi Pak. Yang pamflet sih langka, stiker langka. Pira sih dengan stiker itu? Di situ ayo nih. Ayo verifikasi, mangga di posisi dingin. Ini akan betul. Stiker kami warga NU tolak Wahabi, tolak Wahabi, tolak. Ini namanya ikhtiar Pak. Lah kayak tiap kalau ada Wahabi maju mencu. Terus salah kita lah kayak tiap deh. Pak betul ngomong? Apa baguslah ikhtiar kesehatan? Bagaimana ada program posyandu dan lain sebagainya? Pak Kubu bagiannya. Bagaimana keamanan? Bagaimana pendidikan? Itu harus dipikir. Pengurus NU harus mikir pendidikan. Berapa usia wajib didik, wajib belajar di sini? Bayi yang di atas 6 tahun berapa? Coba itu NU turut mendata. Ada berapa yang di TK, ada berapa yang di SD? Itu namanya kerjasama. Dan itu namanya ngurusin negara. Nah terus saya nanti Bu iya, inilah kerjasama madrasah dengan NU, pemerintah desa dengan NU setempat. Pun, pokoknya ikhtiar lah. Akhir Kanjeng Nabi yang dua, lawangan ini tanah, ya. Mungkin Abu Bakar, Kanjeng Nabi ini kene, gelisah baik. Sesuai orang Kanjeng Nabi beresi kue teman. Arpan lelengan ngerti bidang lelengan. Abu Bakar nangis, ya Allah, kekasih Gusti Allah pimpinan dunia akhirat. Arpan turu jilaka bantal yang melas temen. Barang umat yang menjadi setengah ustadz bantal kudu loro. Loro itu bisa ngentuk kabeh. Dari Abu Bakar ngomong, mangga Kanjeng Nabi tengeri ki bantalane kokoning pupuwe Abu. Kanjeng Nabi sare pupuwe Abu Bakar. Les 2-3 menit sare. Ning ngarepe Abu Bakar iki gua kiku. Ning ngarepe Abu Bakar anak eleng. Sinjro eleng metul. Kira Abu Bakar duwe darah kepriye. Dan Kanjeng Nabi disuntak-suntak orang kafir. Kanjeng Nabi tarik ana ulah. Awas Kanjeng. Bocah compong. Kanjeng Nabi bisa dasare. Makanya Kanjeng Nabi lecet, Kanjeng Nabi getiem. Abu Bakar berbicara dalam hati. Kanjeng Nabi kudu selamat, kudu bisa istirahat. Sebab Kanjeng Nabi akan perjalanan jauh dan harus sehat, harus tidur. Pikiran. Coba berpikirlah bagaimana ekor sehat, kiai harus sehat, ustaz harus sehat. Aja ustaz tadi kurus-kurus, waktu bahaya disita, bayarannya kurang. Ustaz kurus kayak itu kepriye, kita sih sehat ya ustaz. Akhirnya pun begitu ada ulah Abu Bakar tanpa pilih panjang demi keselamatan Kanjeng Nabi. Maaf, sikil tangan janji nang oleh. Disumpelakan. Maknane sikil kiwa kanggo bantale Kanjeng Nabi, sikil tangan kanggo nyumpel supaya ulah aja nyokot Kanjeng Nabi. Ketaatan pada Kanjeng Nabi. Mampu tak kita boro-boro nyumpel oleh berkat bae. Dia mikir baru disumpel lagi yang si disumpel ulah mak duduk ulah mati ulah kan nyokot orang begitu nyokot dicekel ini apa ajau bambukan tangi Allah Abu Bakar ajau bambukan tangi begitu ketaatannya. Orang kayak santri zaman sekian kok orang jadi kiai ini tuh jadi kecil-kecil ketang ya belum jadi kecil-kecil bocah kamu belum maling banget bocah ditahan aja obat bukan tangi mung saking laran miring bareng miring Abu Bakar ditahan
apa mata metu netesi pipi Kanjeng Nabi. Fastayqadar Rasul, Kanjeng Nabi ngelilir dalam Abu Bakar nangis. Kanjeng Nabi takon, malak ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Rohokna Abu Bakar jawabannya, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada apa-apa Kanjeng Nabi. Betul kenapa aku sare mau yang khawatir mau Kanjeng Nabi. Sare mau. Gue Abu Bakar padahal lagi dicokot. Jawabnya betul kenapa? Coba Abu Bakar tuh darah. Kenapa priwilek aku udah mati orang di ibu loh. Bedanya siapa saya? Itu kenapa Kanjeng Nabi sare mau sare? Kanjeng Nabi sare. Barang sare gede Abu Bakar, saking orang gede. Kanjeng Nabi tangi, masih lah apa gede kayak gitu. Barang didengar Abu Bakar mimir nangis. Jaga Kanjeng Nabi fajalasar Rasul, Kanjeng Nabi lumpuh. Faqala, ya Abu Bakar, wallahi qul limadha tabki. Demi Allah katakan, kenapa engkau menangis? Jawab Abu Bakar, aduh demi Allah, kudu jujur kisah. Senajan mau dijujur gak jarang. Kayak suami sampean mangan jangan oleh gawe sampean padahal kasih jadi laki ini sampean enak. Kowe bohong beli anak goro kowe goro. Kan goro sing oli kayak gitu. Enak. Soalnya lebih tumbakan sira. Sayang banget diterusakan enak soalnya kak tumbakan sira enak iya. Jangan kau orang ngerasain kepih. Ya Allah, mulane di bapak-bapak tiwun Kyai Akil itu kapan dah jaluk lorok siji uya lorok kobokan itu baru matang. Kula takon, kenapa sih nak? Kau gak ngerti. Allah, bapak kula itu ada ditakoni bila jawab, kula tidak kula tidak akan mendidik kadang-kadang dijawab. Maknanya supaya aja gak nyami wadone terima kelingan si masak sapa keduprukan jam loro bengi ning pawon lakine nonton bola orang gue kamu belum mari gue Masya Allah keduprukan dari anak kobokan karo uya dicicipi asrep gadian dokoni kasih ya kobokan itu belum kita kali sama gede-gedean kobokan bakal dia pun mana ya Abu Bakar wallahi qul katakan yang sebenarnya demi Allah Abu Bakar ya Allah ya haruslah jujur pengampunan Kanjeng Nabi kula nangis copot ulah ini kita sumber, kenapa disumber? Kula mau si dicopot aja sampean Kanjeng Nabi. Kula mau si beli kedua berkat ajari kak kiai kayak gue. Kula mau si aja sampai. Ya Allah, ketaatan sholat kepada Nabi yang sekarang sudah pudar. Harapan berhasil sih di end kapan sudah tidak ada begini. Langsung ditarik wis abang melengeti didilat Kanjeng Nabi waras ulai dendang takoni ulah singa takut Abu Bakar kepi bocil laror disokot Abu Bakar pilihan Gusti Allah batur kita jadi cokot ulai jawab gulungan dan anak udah jawab ya karena anak mujizat Kanjeng Nabi dari gue aja ini mujizat bingung dan ini sinetron kebongo mau jangan Ilmu Islam apa makni kayak gitu model tunggu. Kenapa ulah kok? Ulai jawab wahayata sebab ini Kanjeng Nabi itu nih Sahih Muslim hadis kerikil maca tasbih dan korma sujud maca syahadat itu anak. Wahayata qah Rasul kutubil kharsinin walam arasyid aminan wa ana ra'aitu nur wa ad'a wa anwara. Faqala Nabi, aina nur wa man nur? Faqalatul hayya an-nur anta ya Rasulullah, anta nur fawqa nur. Kanjeng Nabi kula niku jero lan peteng
lagi ning jero gua peteng gedeg bertahun-tahun tidak pernah ada sinar. Saniki anak cahaya padang pisan dadi kula ku pengen oli cahaya, pengen oli nur. Kanjeng ditakon, "Aina nur wa manur?" Endi anak cahaya, endi anak nur? Nur endi? Jawabe ulai, "An-nuru anta ya Rasulullah." Nure panjenengan, sampean panjenengan nure fauqa nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Kula pengen oli nure sampean Kanjeng Nabi. Ya Allah, ji ana senyum. Dari kula nyokot niku duduk pengen nglarani Abu Bakar, tapi ki aja disumpung kita pengen oli nure Kanjeng. Kanjeng Nabi mantep-mantep. Oh, kayak kowe. Jawab, sing bener Abu Bakar si nyumpel apa ulah si nyokot? Kabeh. Jawab bener kabeh. Abu Bakar nyumpel demi Kanjeng Nabi, ulah nyokot demi Kanjeng. Maknane sampean Buddha di Abu Bakar, Buddha di ini kan tadi ulah kono. Buddha di ustaz, Buddha di kubu, Buddha di tukang beca, Buddha di tukang apa, asal demi Kanjeng Nabi, demi NU, demi Kiai, besok ketemu karo Kanjeng Nabi dan karo Kanjeng. Tapi harus tercipta para itu kepingin gitu. Wis bisa mana bayar? Ajak lalen, engkau, badak, sore badak, ziarah. Yang kena esok badak pas sore badak sih. Esoknya asing sing mestinya itu sih mestinya sore. Sebab jadi kiai nek dia ya hari anak hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al hadis riwayat Muslim. Sapa wonge puasa Ramadan ikhlas iku dosane diapura kabeh. Kapan diapura kabeh? Laka dosane. Kapan laka dosane? Dongane mandi. Mulane rika dongane di mandi sebab dosa dulu iya. Mulane yen arep wong teka haji dijaluki dongane, sebab wong teka haji duwe dosa. Lah nggih. Jadi sing penting donga, wong teka haji kudu dirangkul jan dongane kalau dibisiki hari masih anak saja daya penting. Yo ini yo kaji oleh donga beje mencul lho sih yang gue sing wis dadi ayo sore badak hari sore badak iku siji masih Ramadan, loro masih puasa, telu klambihe durung anyar, papat wetenge masih kempong. Yang kempong di donga iku khusyuk dong. Sira khusyuk temen beli kempong iku. Hari esok badak wetenge klambine wis gawa rokok doang kayak gitu. Apa rokok? Mestinya sore badak. Kayak ini ngomong mumpung terus pada puasa terus ada diapura kabeh tuh kayak mati ayo pada dongak wong tua ning kuburan. Ada wong tua sing mabaya. Orang-orang zaman dunia takut dongeng kepribin kiai ada semua cara kepribin asal macai apa dong daripada ngerti ada buku ini kan goblok-goblok yo ada sing kan bodoh-bodoh. Jadi terus dia ngajak macam-macam kalau kiai ini beda lah jadi kan kalau kita ya iya aku belum bisa dongeng beda ini kapan kalau kita esok jadi terus kumpul sembahyang yang masjid aja pada balik ayo bareng-bareng marani kuburan. Esok badak sore badak tuh gak sesira gawa zakat fitrah ning omahe kiai nek. Paham? Jadi sore badak pada gawa zakat fitrah ning kiai. Melas kiai masya Allah imam terawih sampai benjut belum zakat fitrah. Itu zakat fitrahnya dijumti di guru SD yo. Jadi kiai guru SD sudah bentong temen sih. 5 meter beli cukup di Jakarta Fitra ya guna dibagi loro jadi dulu SD ini instruksi Pak Kiai saya pakai beli kan ya gue bengi badak awas oke langkah sampai masa kerumuan gue ngomong kayak gitu bengi badak witir apa? Jawab kabeh man ahya lailatal haidam yang betul hayna tamudul qulub sapawan rame-rame urut bunyi berbadak maka iman lebih mati apa witir lamun sampean bengi
ibadah witir jadi Allah sira batura kaya pada beli barang sira cuma kita dewe kan panah Allah. Ketika orang lain sibuk beribadah itu pada sibuk dewe-dewe. Waktu malah kayak apa? Misar kursi, boy. Ayo pak. Kursi disar ini sih. Si kursi lah. Alas, anak mana beribadah dewa, pentawangan apa? Si disewati tukang jahit. Nah, cerita itu setan tembok muncul, walah. Baru kerja anak sih. Usolli sunnatul witri Allah iyyaka na'budu batur lagi pada melekat tangan sila jenek ya Allah luar biasa. Ayo beribadah itu pak eling sebenarnya sampai dia terhubungi iya ayo padahal apa sama sampai ngelakoni insya Allah saya yakin dari sekian yang datang anak saya lakoni insya Allah ajak yang di video repot jeng masa mau darah beli wes praga pikir dongak kayak ya Allah Gusti kula nyuwun umur anjur Ramadan tahun ngarep supaya bisa nglakoni puasa maning ana maningnya ya Allah Gusti kula nyuwun urip sampai Ramadan tahun ngarep supaya bisa nglakoni puasa maning lamun sampean beribadah terus mikir doa kayak gue maka sampean urip setahun ditulis ibadah kabeh karena uripe duwe tujuannya puasa lamun durung Ramadan mati sama bulan Safar mati malaikat nulis iki wong mati lagi ngeteni Ramadan pengen puasa maning ya Allah mati bagus sing luwih bagus maning bengi dongak esuk mati sama segala boy gila kasih gelem mereka tua-tua ngetenya apa sih li nah pun esuk badak ajak lalen silatur rohmin jalur pangapuranan karoniat luru barokai jajan badak ya itu yang serius luru apa? Dia luru jajan barokai luru apa? Barokai sebab jajan badak jajan sing penuh barokah kenapa? Karena jajan badak digawe secara ikhlas anak beli wong sore badan doa ya Allah muga-muga sedikit kita lah kata gue anak beli laka kan kabeh pengen ngupai jajanan ikhlas ya Allah wis anak beli terus nyugui jajan badak kali hitung rempeynya 20.000 anak beli wis aja mungkin hari tes beli kalian itu beli ayo yomian dan beras pakai kintal lo lihat pas-pasan wah malah utang ya sing nilang barokah kayak gue jadi luruan apa miki barokah jajan badak aja luru jajan kapan luru jajan luru sing enak yang kuwu separuh sebiji jagulan nih sangkul ya kok busora beda biaya yang orang luru barokah yo saumpama ya niku mawon ilmu ingkang kula aturaken aku pamunten matur nuwun sedaya matur nuwun karipé Kang Yusuf mawon mugi-mugi wonten manfaate wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi'izzatika wa jalalika bismika al-azim al-a'zam wa bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya wa bi jari sayyidina Muhammad wa haqqi sayyidina Muhammad wa bi barakati syahri Ramadan wa bi hurmati syahri Ramadan wa bi nuri syahri unzila fil Qur'an nawwir qulubana wa ufir dhunubana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wa qdi hawaijana wa sahih ajsadana wa nafis kurbatana wastur auratina warzuqna husnal khatimah warzuqna ru'yatar rasul yaumal qiyamah Gusti kula kabeh nyuwun saged ningali Kanjeng Nabi Gusti wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah al-Fatihah